Kita lanjutkan Ya, dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Bang Doli. Tadi Bang Doli sebenarnya sepakat bahwa informasi mengenai riwayat pendidikan itu tidak masalah dibuka dan itu memang penting untuk transparansi sebagai pejabat dan publik ya. juga menampilkan kredibilitasnya. Saya Heeh. loh ini pendidikannya Tapi ini gitu. sebagai anggota DPR, menurut Bang Doli, bagi mereka ini yang tidak membuka riwayat pendidikannya namun tetap terpilih duduk di anggota dewan, kira-kira alasannya apa, Bang? Apakah seperti yang disampaikan Mas Heri tadi bahwa ternyata riwayat pendidikan tidak terlalu penting untuk bisa menuju ke Senayan? Iya, saya tidak mau terlalu fokus kepada soal kenapa mereka tidak mau terbuka atau tidak ya, karena memang masih pasti punya alasan masing-masing yang bisa juga termasuk alasan disampaikan oleh Titik tadi ya. Tapi menurut saya ke depan ya memang harus sudah mulai dibiasakan ya semua aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan atau penetapan pejabat publik itu dilakukan seterbuka-terbukanya gitu. Nah, apalagi kan kita belajar ya dari kejadian beberapa atau dinamika yang terjadi belakangan ini, itu kan seolah-olah memang menunjukkan adanya diskoneksitas ya, adanya jarak antara rakyat dengan institusi-institusi yang mereka pilih atau mereka tetapkan. Nah, seharusnya memang ke depan itu institusi-institusi ya, pemimpin, wakil rakyat gitu ya, itu dari proses awalnya memang harus diberi kesempatan ya rakyat atau masyarakat untuk mengetahui seterang benderangnya nih siapa yang mereka akan tunjuk sebagai wakil atau pemimpinnya. Jadi kalaupun saya memang terus terang saja saya baru tahu juga itu ada soal pilihan bisa diakses atau tidak diakses. Nah, harusnya nanti KPU ke depan nggak ada lagi soal pilihan itu. Begitu ada anggota atau soal apa namanya anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi menjadi anggota DPR atau menjadi kepala daerah atau even menjadi calon presiden, ya dia harus memang mengikhlaskan dirinya untuk bisa diketahui secara publik. Walaupun ya menurut saya memang kalau kita kaitkan dengan soal latar belakang pendidikan, karena latar belakang pendidikan ini juga menjadi hanya salah satu saja sebetulnya ya. Karena kadang-kadang orang yang bersekolah atau belajar secara formal tinggi jenjangnya ya belum tentu juga bisa memenuhi harapan atau ekspektasi masyarakat gitu. Nah, sebaliknya ada juga orang-orang yang mungkin sekolahnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lain, cuman karena mungkin punya track record jejak pengalaman di bidang yang lain ya, mungkin juga kadang-kadang orang itu bisa menyelesaikan atau bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira memang semua ya, semua tentang latar belakang bukan hanya latar belakang pendidikan saja yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa sosok atau figur yang ingin mereka berikan kepercayaan itu betul-betul memang sesuai secara objektif dan rasional bahwa mereka ini cukup dianggap layak, pantas, proper gitu ya untuk berjuang membela kepentingan mereka, kepentingan rakyat dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang penting strategis berkaitan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Baik, jadi menurut Bang Doli artinya pendidikan yang tinggi ataupun juga mereka yang mungkin memiliki koneksi untuk bisa duduk di, kalau kata Andi Kumala, di Senayan begitu ya, untuk sampai ke Senayan, belum tentu juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil begitu ya. Artinya apakah kebijakan itu kemudian pro terhadap masyarakat begitu ya Bang Doli ya? Iya, artinya nggak bisa dinilai dari salah satu aspek soal pendidikan saja. Jadi semua hal Baik, ya. Jadi kalau kalau kita mau jadi public figure ya atau orang yang diberi harapan gitu untuk bisa membantu ya, menyelesaikan masyarakat, apalagi menduduki jabatan-jabatan posisi pengambilan keputusan ya kebijakan publik, ya itu harus dilihat dari berbagai latar belakang ya, bukan hanya pendidikan, tadi misalnya tentang pengalaman selama ini dia berada di mana ya, beraktivitas di mana. Kalau dia selama ini aktif di organisasi, organisasi apa? Kalau sebelumnya dia oke, bekerja di mana? Terus kemudian juga apa namanya? Kalau punya keluarga, eh, apa namanya?
asal usul silsilahnya itu dari mana gitu. Jadi semua aspek saya kira memang harus diketahui gitu. Jadi saya Baik, bukan soal mau apa namanya, fokus kepada soal latar belakang pendidikan atau tidak, apa, latar belakang penting atau tidak penting, penting. Tapi itu hanya salah satu saja gitu ya. Harus baik, ditambah diketahui juga aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan semua orang bisa menilai bahwa apa namanya, tokoh atau orang yang kemudian ingin bersedia mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat dan bangsa harus melalui penilaian masyarakat, melalui publik. Nah, oleh baik, karena itu saya menyambut baik sebetulnya ya apa yang dibicarakan pada pagi hari ini menjadi bagian dari koreksi kita terhadap sistem mhm, atau apa, sistem representasi atau pemilihan ya, atau pemilu yang memang kan akhir-akhir ini banyak dorongan atau pernyataan dari kita semua memang harus dikoreksi, harus direvisi. Nah, salah satunya adalah baik, supaya memang nanti lembaga-lembaga publik itu diisi oleh orang-orang yang betul-betul kredibel, punya kapasitas, ya, berintegritas, punya kecakapan untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat dan segala macam. Intinya adalah mereka sejak awal memang harus diketahui publik latar belakangnya, bukan hanya sekedar latar belakang baik. pendidikan, tapi latar belakang semua hal ya, terkait dengan soal dirinya. Baik, terima kasih Bang Doli. Mumpung ada Bang Doli, mungkin Mbak Titi tadi Bang Doli juga setuju ada revisi Ya, dalam regulasi pemilu kita. ya. Ya, ini kan isu kita sebenarnya soal dua hal. Satu soal kejujuran, yang kedua soal akuntabilitas. Karena misalnya saya ingin beberapa waktu lalu ada kontroversi itu. Contoh misalnya, sorry. Ya, contohnya ada yang kenapa S2-nya belakangan dibandingin S1-nya gitu ya. Oke. Itu kan bisa diketahui karena ada keterbukaan informasi. Tapi problem terbesar kita salah satunya kerumitan dalam pemilu. Jadi dengan sistem yang ada sekarang, pemilunya kita kemarin kan serentak 5 surat suara ya. Ada DPR, ada DPD, ada DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Pada satu waktu yang sama, ratusan kandidat berkompetisi. Jadi pemilih dalam satu waktu itu kesulitan untuk mengakses informasi karena informasinya tidak tersedia. Di saat yang sama juga kandidat tidak kemudian sepenuhnya berkomitmen membuka rekam jejak mereka. Jadinya pilihan-pilihan itu lebih dikedepankan pilihan pragmatis untuk memilih mereka yang paling terkenal atau Paling mereka populer. yang ya bisa dikatakan paling royal begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita betul-betul ingin menghadirkan kandidat yang jujur, yang akuntabel, yang diketahui dengan baik rekam jejaknya, maka sistem pemilunya harus disederhanakan. Dan opsi tadi udah dihilangkan aja ya. Iya, opsi yang tadi tidak perlu ada. Jangan lagi ada opsi untuk kemudian bersedia membuka riwayat hidup atau tidak. Persoalan terbesarnya Bang Doli bukan hanya soal syarat pendidikan atau rekam jejak pendidikan yang ditutupi. Hampir semua yang ada di riwayat hidup itu ketika dia memilih untuk tidak membuka itu ditutupi. Rekam jejak organisasi, pengalaman kerja, apalagi kan kalau kita lihat di riwayat hidup itu ada pernyataan untuk membuka apa yang menjadi motivasi mereka menjadi anggota dewan. Kalau kita baca itu jawabannya kadang-kadang simplifikasi sekali, ingin mengabdi kepada masyarakat. Ya tapi kan mengabdi kepada masyarakat jalannya bagaimana begitu ya. Jadi satu sistemnya harus kita tata ya Bang Doli, lebih sederhana, lebih mudah dan lebih bisa mendekatkan kandidat dengan para pemilih. Yang kedua, aspek transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, kejujuran itu harus diatur lebih detail lagi di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan Bang Doli dan kawan-kawan kerjakan. Mas Heri, tadi juga saya mengutip perkataan dari Bang Doli bahwa kebijakan yang baik juga belum tentu hadir dari mereka yang memiliki latar pendidikan yang tinggi. Bisa saja mereka yang juga pintar berorganisasi, memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih tinggi, lebih dekat dengan masyarakat. Seperti apa kemudian menanggapi bahwa permasalahan latar belakang ini tetap harus dibuka deh? Menurut saya tetap dibuka karena tadi banyak kelemahan. Artinya banyak minusnya lah, banyak kurangnya kalau misalnya tidak terbuka. Satu, kita ini negara demokrasi. Oke. Dua adalah persoalan ijazah ataupun pendidikan ini kemudian menjadi polemik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik ketimbang hal-hal yang substansi yang harusnya dibahas oleh parlemen atau DPR RI. Artinya masalah ijazah, masalah pendidikan segeralah untuk di-clearkan. Apakah memang dibuka seterang benderang atau justru ditutup? Atau berarti keterbukaan latar belakang pendidikan ini hanya sekedar untuk
supaya tidak ada masalah lain di kemudian hari begitu. Ya, menurut saya salah satunya itu. Oke. Yang kedua, di sisi lain kita harus belajar juga dengan negara-negara demokrasi yang lainnya. Jadi ada beberapa negara demokrasi, saya kasih contoh misalnya Italia, India. Anggota parlemennya itu tidak secara terekspos pendidikannya. Jadi saya kira bahwa mungkin jangan-jangan Indonesia ingin meniru negara-negara tersebut ya. Dan saya rasa bahwa demokrasi Indonesia seharusnya berbeda dengan demokrasi negara-negara itu. Prinsip keterbukaan ini, transparansi ini adalah bagian dari, sekali lagi saya katakan adalah demokrasi yang deliberatif. Ya, sosok figur yang memang mumpuni secara kapabilitas perlu kita ketahui apakah mereka ini layak untuk mewakili atau justru tidak layak. Baik, saya sepakat karena kalau kita ingin mewakilkan kebutuhan, kepentingan dan harapan kita, ya kita harus mengenali dong siapa yang mewakili kita. Tapi Jangan sampai beli kucing dalam karung. Iya, tapi sebenarnya ini juga jadi momen kan pemilu sudah selesai. Bang Doli dan kawan-kawan di parlemen berbenah, karena kalau kita lihat situs DPR, tidak semua juga riwayat hidup, rekam jejak anggota parlemen itu dibuka. Nah, jadi sekarang waktunya ya, ya, bisa sekarang dibuka. waktunya, latar belakang pendidikan. Ya bukan mengupload ijazah juga ya, latar belakang pendidikan dia Mungkin sekolah hanya di mencantumkan mana. saja bagaimana Betul. sekolahnya, stratanya. Betul. Riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, apa yang menjadi motivasi mereka untuk duduk di parlemen. Baik. Sudah saatnya sekarang dibuka seterang benderang Baik. mungkin ke publik. Terima kasih Mbak Titi, Mas Heri dan Terima juga Bang kasih. Doli sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Menarik Sama-sama. ya. Yang penting terbuka, dicantumin Iya. semuanya. Nanti aku kasih tahu ya aku ya riwayat pendidikan kamu. Riwayat pendidikan yang penting bisa, jangan sampai mantan-mantan yang dibuka begitu ya. Oke. Pemirsa Apa Kabar Indonesia pagi akan Ya. kembali saat lagi dengan informasi yang tidak kalah menarik. Ada apa tuh? pameran alutsista Wah. dalam rangka HUT TNI ke-80. Saat lagi pemirsa.